bakal bisa kalau nggak dibuka titik sarafnya, karena penyumbatan. Nggak bakal bisa. Bisa nggak asma sampai diobatin sama obat asma yang dari dokter itu bisa reda, bisa sembuh? Nggak bakal bisa, karena kuncinya ngunci apa, sarafnya ngunci, sehingga pernapasan kita nggak bakal bisa plong. Benar. Tapi kalau dibuka perlahan-lahan itu bakal sembuh, pulihnya secara permanen. Wah, walaupun pakai obat saya, ramuan saya, ketika saraf-saraf ini nggak dibuka, nggak bakal bisa. Tuh penjelasan sedikit tentang anatomi tubuh yang sampai derita selama ini. Kenapa saya bisa stroke, saya jelasin. Kenapa sampai bisa kena jantung, saya jelasin. Ya, kenapa sampai bisa kena tekanan darah, saya jelasin semua. Ya kan? Kenapa bisa di leher sampai di kepala sampai bisa sakit terus, saya jelasin nih titik-titiknya. Ya. Wih, mudah-mudahan bermanfaat sampai tambah apa ya? Tambah menyadari bahwasanya saya ini ternyata penyakit saya. Jangan membuat sampai khawatir, jangan membuat sampai cemas. Tapi terus berusaha, karena sekarang udah ada manfaatnya, udah ada kelihatannya, udah ada perkembangan dari yang sampai rasakan dulu, sekarang tuh udah mulai nggak ada. Ya dah, seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Jadi kenapa saya kok bisa lama beberapa kali tentang pengobatan, sampai bukan beberapa kali aja, berkali-kali, karena kita jelasin tentang permasalahan ini. Saraf itu bulat-bulat. Padahal awalnya cuma dari sini. Muternya apa ke sini sampai kenanya dulu, apa ke sini, apa langsung ke asma, apa langsung ke jantung, tergantung. Sampai kemarin waktu kena jantung dulu apa stroke dulu. Nah, stroke dulu berarti sampai larinya di sini. Nah, baru ke sini tekanan darah. Masuknya kemana? Nih ke leher. Leher sampai kepala sampai sakit. Masuknya kemana? Ke sini lagi. Balik lagi. Kena jantung. Kok di sini nggak ada katanya urat tarikan jantungnya? Nggak bisa. Ini saraf. Kenapa jantung bisa kena? Ini ketarik, kenceng, sehingga jantung sampai hampir berhenti. Nih, ketarik. Pankreas, wah, sampai untung sampai nurung main balik nih pankreas. Gula sampai belum nyampe, belum terkontaminasi di pankreas. Kalau sampai terkontaminasi di pankreas, sangat luar biasa banget. Gulanya kena sampai nurung kena gula nih, karena apa? Pankreasnya belum kena. Nah, lek sampai balik rene, ketemu rene balik, ujungnya kena pankreas, gulanya sampai kena. Sampai nembe kena paru-paru, tekanan darah, leher, jantung, asma. Lambung ya Pak. Sampai lambung, karena permasalahan awalnya itu di lambung. Permasalahannya kalau dilihat sepele. Untung juga bisa dari lambung masuk ke ginjal, masuk ke S4, masuk ke stroke. Bisa masuk. Jadi muter-muter toh. Itu permasalahan sampai yang dibilang jantung bengkak, yang dibilang stroke, yang dibilang opolah paru. Wih, cuma muter-muter kok. Kebalikan juga bisa no. Nih stroke. Munggah Rene. Balik Rene. Nih. Nah, ketika dia nanti ada pengapuran di ginjal, pengapuran ginjal itu seperti apa? Pengapuran ginjal itu ada penyumbatan awalnya, sehingga dia bisa cuci darah. Lebih berbahaya kalau dia nanti di pengapuran, masuk ke pankreas, masuk lagi ke sini, ujungnya masuk di ginjal. Makanya banyak, kenapa penyebab ginjal itu? Karena biasanya asam uratnya tinggi, diobatin pakai obat-obatan kimia, sehingga ginjal kita nyumbat atau ureter kita nyumbat. Itulah penyebabnya. Orang-orang dokter bukan masuk ke titik permasalahan, tapi memberikan apa? Perda rasa sakit, perda nyeri. Kalau di terapi aku
Gimana caranya ginjal ini bisa, sumbatan ginjal ini yang menyebabkan dia bisa cuci darah, dia bisa asam urat. Inilah penyebab utamanya ketika ginjal ini nyumbat, gitu loh. Dari ginjal bisa nggak ke asam lambung? Karena ginjal itu berhubungan dengan dekat lambung, atau ureter itu berhubungan dengan lambung, deket banget di lambung, nggak ada beberapa jari, pasti dia masuknya ke lambung, sehingga pakai napas pun sakit, nyesek. Penyebabnya nggak ada penyebab yang di sini nih, yang di tertera di sini nggak sama dengan yang tak diagnosa aku. Aku sebelum punya ini aku udah tahu, padahal aku nggak pernah belajar anatomi. Mungkin Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat aku, buat memberikan pengarahan. Tapi ketika saya cuma memberikan pengarahan, nggak melihat dari posisi mana, dari area mana, orang-orang awam pasti berpikir itu cuma rekayasa saya. Nah, setelah ada kayak gini, setelah ada anatomi tubuh ini, orang nggak bakal bilang saya itu cuma rekayasa. Ini diagnosa nyata, gitu loh. Dan seperti itu. Kayak lumbar ini pasti saraf kejepit. Ketika lumbar kenapa kok bisa jadi saraf kejepit? Karena tulang ini nonjol sehingga menekan urat, itu yang menyebabkan. Kalau dari lumbar cepat ditangani itu mudah sebenarnya, nggak perlu operasi. Tapi kalau dari lumbar itu sudah sangat, ini ujung-ujungnya masuk ke semuanya, ke ginjal, ke semuanya masuk. Kalau lumbar ini ke pankreas, sehingga gula darah itu nggak bakal bisa terkontrol. Dan apa? Dia pasti untuk ke ejakulasi dini, atau nggak bakal bisa, burungnya nggak bakal bisa manggung. Dan kalau perempuan, kenapa kok ini? Perempuan juga nggak bakal bisa ada rasa apapun. Gitu. Ini penjelasan dari semua saraf-saraf yang ada di sini. Tuh, mudah-mudahan sampean juga ngerti kenapa aku nggak serta-merta bisa langsung mengobati penyakit sampean. Karena memang udah kayak muter-muter seluruh area saraf sampean.